Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kami, untuk segala cinta kasih-Mu dan pemeliharaanmu yang senantiasa boleh kami rasakan di sepanjang kehidupan kami sehari-hari. Kami bersyukur Tuhan untuk napas kehidupan serta kesehatan yang Engkau berikan kepada kami. Dan kami bersyukur apabila lewat kasih-Mu kami boleh bertemu dalam bentuk virtual untuk mendengarkan firman-Mu. Saat sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan yang memberkati setiap hati dan pikiran kami, agar kami mampu mendengar serta melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Demikian juga Tuhan dengan hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan yang menguatkan dan memberikan bantuan melalui Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu boleh tersampaikan dengan baik. Inilah kami Tuhan, bentuklah kami sesuai dengan kehendak-Mu, berfirmanlah Engkau, sebab kami telah selesai dan siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam persekutuan kita melalui media virtual kali ini. Hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Galatia 3 ayat 28. Saya akan membacakan untuk kita semua. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pembahasan mengenai kesetaraan gender di Indonesia maupun di gereja akhir-akhir ini menjadi topik yang semakin hangat untuk dibicarakan. Baru-baru ini, negara kita Indonesia terkenal sedang membahas topik pemilihan umum, di mana pemilihan umum pada tahun depan juga akan memiliki keterkaitan dengan perempuan. Menurut informasi yang saya baca dan saya dengar, sebanyak 20% kehadiran perempuan juga ikut diperhatikan dan ikut menjadi pemimpin di suatu instansi atau suatu wilayah. Bahkan di gereja-gereja saat ini, kita boleh melihat keterlibatan para perempuan sebagai pemimpin di tengah-tengah gereja. Kedua gambaran ini dengan jelas menunjukkan bahwa sebenarnya Indonesia dan gereja sudah mulai terbuka dengan adanya kesetaraan gender. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kita boleh menelisik kembali ke belakang, kita dapat melihat bahwa cerita-cerita di Alkitab, khususnya dalam kitab Perjanjian Lama, banyak mengungkapkan, banyak menuliskan tentang kehadiran perempuan, di mana perempuan sering sekali dinomorduakan laki-laki. Bahkan kita boleh melihat bahwasanya kedudukan perempuan jauh lebih rendah dibandingkan dengan kedudukan laki-laki. Inilah juga yang tertanam dalam pemikiran orang Yahudi saat itu, yang menganggap bahwa perempuan tidak ada gunanya, tidak ada sama dengan kaum laki-laki. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan ini tampak nyata dalam cerita-cerita. Sebagai contoh, seorang suami yang rela dengan begitu saja memberikan istrinya atau bahkan anak perempuannya sendiri untuk diperkosa secara massal demi keselamatan tamu laki-lakinya. Kita boleh melihat peristiwa ini dalam Kejadian 19 ayat 8. Kemudian ada lagi kasus
di mana perempuan sering sekali dijadikan sebagai bahan properti laki-laki. Dan masih banyak cerita-cerita yang mengenaskan tentang keberadaan perempuan yang acap kali sering dinomorduakan dibandingkan dengan kehadiran kaum laki-laki. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk memahami nats hari ini, kita tidak bisa terlepas dari ayat sebelumnya, di mana Paulus menegaskan bahwa perempuan dan laki-laki adalah sama di mata Tuhan, sama di mata Tuhan Yesus, di mana semua sudah dipersatukan dalam Kristus Yesus. Paulus menegaskan bahwa persatuan yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus antara laki-laki dan perempuan ditunjukkan melalui baptisan. Jadi Paulus secara tegas menegaskan bahwa tidak ada lagi perbedaan antara laki-laki dan perempuan, antara hamba dengan budak, antara orang Yahudi dan non-Yahudi, dan lain sebagainya. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perlu kita ingat bahwa kesatuan yang dimaksud oleh Paulus dalam teks kita pada hari ini bukan berarti keseragaman, karena apapun alasannya, Yahudi dan non-Yahudi itu berbeda dan memiliki keseragaman dalam hal budaya. Hamba dan budak juga demikian, mereka mempunyai fungsi masing-masing. Demikian juga halnya dengan laki-laki dan perempuan yang tidak bisa disatukan dalam hal seksual, kemudian dalam hal kodrat dan sifatnya. Jadi semua memiliki keunikan masing-masing dan memiliki kelebihan masing-masing. Bahkan kita bisa melihat di dalam 1 Korintus diutarakan bahwasanya Tuhan Yesus sangat menginginkan keanekaragaman, dan keanekaragaman adalah buah dari anugerah yang didatangkan oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga keanekaragaman, perbedaan yang terjadi antara hidup manusia, antara hidup laki-laki dan perempuan, semuanya adalah pemberian dan anugerah Kristus semata. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada satu hal menarik dalam doa orang Yahudi pada waktu itu. Dalam setiap persekutuan doa, orang Yahudi merasa sangat diuntungkan ketika dia tidak dilahirkan menjadi seorang wanita, dengan alasan wanita adalah status yang rendah, yang selalu bekerja di belakang rumah, yang selalu harus menuruti perintah suaminya, yang selalu saja harus mengurusi anak-anaknya, dan lain sebagainya. Bahkan, perempuan sering sekali dijadikan sebagai properti pernikahan untuk mengesahkan keberadaan suatu laki-laki di tengah-tengah kehidupan orang Yahudi. Dengan demikian kita dapat melihat bahwa begitu banyak perbedaan yang tajam antara laki-laki dan perempuan kala itu, sehingga Paulus sekali lagi dengan tegas mengatakan bahwa semua itu, laki-laki dan perempuan, adalah satu di mata Tuhan, sama hukumnya dan sama derajatnya di mata Tuhan, sebab semuanya adalah kepunyaan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam proses penciptaan yang dilakukan oleh Allah sendiri, kita dapat melihat dalam Kejadian 2 ayat 18, di mana Tuhan berkata, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Nats ini memberikan gambaran yang jelas bagi kita umat manusia, bagi kita umat Kristen yang percaya kepadanya, bahwa laki-laki juga memiliki kelemahan. Untuk itulah Tuhan merasa perlu menciptakan orang yang sepadan dengan dia, yakni perempuan yang bernama Hawa. Demikian juga sebaliknya dengan perempuan. Perempuan juga memiliki kelemahan dan Tuhan memberikan laki-laki sebagai pelengkap dalam kehidupannya. Jadi jelas bahwa laki-laki dan perempuan
memiliki kelebihan dan kelemahan satu sama lain. Dan untuk itulah Tuhan Yesus menciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi, saling mengasihi, saling menolong satu sama lain, dan saling melengkapi dalam kasih Kristus Yesus. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perbedaan harkat dan martabat manusia berdasarkan gender laki-laki dan perempuan bukanlah suatu tuntutan dari firman Allah, tetapi karena paradigma orang-orang yang masih berpikir patriarkat. Baik perempuan maupun laki-laki dari berbagai latar belakang budaya, suku, ras adalah sama, setara di hadapan Allah. Janganlah laki-laki dan perempuan lebih tinggi dan lebih berkuasa. Untuk itulah kita harus boleh melihat bahwa teks ini dengan jelas melalui Paulus mengatakan bahwa semua hal telah dipersatukan oleh Kristus melalui kasih-Nya. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menurut kaum Yahudi, seorang perempuan adalah benda, kepunyaan suami, sama seperti ternak dan gembala-gembala lainnya. Demikian juga dengan hukum yang terjadi dalam kehidupan orang Yunani, di mana perempuan harus menjaga kesuciannya, harus terus di belakang, harus terus berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi kehidupan anak-anaknya. Kehidupannya tidak boleh berada di depan dan tidak boleh lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Para ibu, istri dan anak-anak diharapkan dapat bersikap sederhana dan rendah hati dalam menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja. Tak hanya itu, pernikahan juga sering sekali dianggap sebagai objek politik bagi sebagian keluarga. Misalnya kaum perempuan Romawi yang dituntut untuk mematuhi aturan undang-undang Kaisar Agustus yang merupakan bagian dari program untuk menggalakkan kesuburan kelas dan menekankan hidup yang selibat menurut setiap wanita yang berusia 20 tahun menikah. Ada juga pandangan yang mengatakan bahwa laki-laki dilahirkan untuk memerintah, sedangkan wanita dilahirkan dianggap sebagai inferior atau suatu benda yang dapat digunakan oleh laki-laki. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada umumnya orang-orang belum dapat membedakan apa sesungguhnya perbedaan dan pengertian dari gender sendiri. Gender berasal dari bahasa Latin genus yang berarti tipe atau jenis. Dalam perkembangan selanjutnya, ahli sosial mengatakan bahwa gender adalah kesetaraan, satu martabat antara laki-laki dan perempuan. Jika dikatakan bahwa ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, maka hal itu harus diungkapkan dan dimaknai sebagai anugerah yang berasal dari Allah. Demikian juga dengan kehidupan orang Batak, yang kita boleh melihat bahwa masih saja banyak paradigma dan pemikiran yang negatif yang diberlakukan oleh masyarakat itu sendiri kepada para perempuan. Kita boleh melihat kaum perempuan masih terbatas dalam melakukan hukum sosial dan hukum adat di tengah-tengah adat orang Batak. Perempuan masih sering bekerja di dapur, masih sering memasak, padahal sebenarnya perempuan diciptakan setara dan segambar dengan Allah, sama seperti laki-laki yang juga diciptakan oleh Allah segambar dan serupa dengannya. Oleh karena itulah, sekali lagi Paulus menegaskan bahwa kita semua harus menyetarakan dan harus mengerti bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tibalah kita ke akhir firman Tuhan. Apa yang boleh kita renungkan dan apa yang boleh kita dapatkan dari nats ini? Tuhan menginginkan bahwa kita harus saling mengasihi, harus saling melengkapi satu sama lain. Dan tidak ada lagi perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada lagi unsur pemaksaan di antara perempuan dan tidak ada lagi unsur kekuasaan, hanya ada di dalam diri laki-laki. Supaya dengan demikian dapat terwujud kasih Allah yang benar-benar nyata dalam kehidupan
setiap manusia. Semangat untuk terus menyuarakan kesetaraan gender, sebab untuk kita kaum laki-laki dan perempuan, Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk setiap kasih setiamu yang masih boleh kami rasakan. Kami bersyukur boleh mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami untuk boleh mengerti bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, bahwa semuanya adalah sama di hadapan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami untuk tidak hanya mendengarkan firman-Mu, tetapi juga mampu untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Bantu kami Tuhan untuk memerangi ketidaksetaraan yang terjadi dalam kehidupan ini. Dan biarlah kehadiran kami di tengah-tengah dunia ini mampu mewujudkan keadilan dan kesetaraan bagi setiap kaum yang ada di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap kasih setia-Mu yang kami rasakan. Kami mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami. Ampuni kami Tuhan agar kami semakin layak untuk menerima berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.